Jadi intinya, kenapa pakar tidak merekomendasikan bukaan di sini? Ini kalau sengaja membuka ya, harus sengaja membuka di area yang lerengnya lebih dari 25%, karena dia itu erosinya akan cepat, ya kan? Karena tanah di Kalimantan ini sangat tipis ya, kalau kita lihat tipis banget itu kan. Berapa kali hujan aja udah turun semua ini. Sehingga memang pakar nggak merekomendasikan kalau kita membuka ya, membuka nih ya, kalau kita membuka yang lerengnya di atas 20%. Sama seperti pakar tidak merekomendasikan silin itu ditanami di TPN. Sama itu TPN meskipun rata itu tidak direkomendasikan. Tetapi apakah kita biarkan kan? Enggak ya kan? Tetap kita tanami aja gitu. Tetapi memang ada perlakuan lebih, misalnya bukaan lubangnya diperlebar, diperdalam, sehingga humus atau kompos ya apa namanya topsoil yang disediakan untuk tanaman itu cukup. Karena kalau kita hanya buka sedangkan di situ terjadi pemadatan, nggak ada perlakuan lebih, kita samakan dengan di dalam blok yang nggak ada pemadatan, ya tetap lebih merana yang di TPN. Jadi bukan berarti tidak direkomendasikan ini dilarang ya. Kalau memang sudah area udah terbuka, ya tetap aja kita tanami. Cuman memang pasti akan dari segi biaya agak lebih ya. Cuman kita kan sayangnya ada area terbuka terus kita biarkan itu. Enggak seperti itu. Cuman kalau arealnya memang sengaja kita buka, areanya di atas 20%, itu tidak direkomendasikan. Karena nanti kita akan biayanya lebih. Kalau memang sudah terbuka karena tebangan oleh kita sendiri, nggak ada masalah, kita tanam. Akan aja. Dan tetap dijadikan sebagai areal silin. Ini bisa dilaporkan. Kan mungkin masih belum punya stek ya kan? Itu kalau menurut Pak Ato yang ahli di pembibitan, kita bisa memilih mulai dari persemaian. Dari persemaian kan kita udah memilih nih mana-mana bibit yang dia pertumbuhannya lebih dominan dibanding yang lain ya kan. Misalnya harusnya umurnya sama, ini tingginya 30, dia misalnya 40 sendiri ya kan. Nah kita kumpulkan itu pohon-pohon yang dominan itu dari awal di persemaian kita seleksi. Nah ini prioritas untuk ditanami pada area yang tepat untuk silin. Nah nanti yang bibit-bibit yang biasa, yang standar itu silakan untuk pengayaan ya, tanah kosong, kiri kanan jalan. Jadi bibit-bibit sisa ke situ. Tetapi bibit-bibit yang sudah kita pilih itu prioritas untuk silin kita. Kemudian yang kedua, nanti setelah ditanami yang bibit-bibit yang superior tadi yang kita pilih tadi dari persemaian kita tanam, kemudian begitu umur 2 atau 3 tahun di antara yang superior dia ada yang lebih superior lagi, itulah bisa dijadikan materi genetik kita. Itu yang untuk pengembangan kebun pangkas, bisa dari situ. Yang kedua, nah setelah diambil bibitnya itu menjadi kebun pangkasnya, dijadikan kebun pangkas, nah kemudian ditanam lagi, kita pilih lagi yang paling superior dari hasil stek kita itu di lapangan. Setelah ditanam, mana itu pilih lagi. Nah itu paling nggak itu akan mempercepat kita memiliki bibit yang unggul dari Perdamas. Kalau yang di tahapan yang SBK Sarpatim itu dengan Erna, mereka oplosan bibit. Jadi dari Erna dioplos ke SBK, SBK oplos, ini semua masing-masing memiliki jumlah dan sumber yang sama. Cuman dioplos di berbagai tempat. Mereka uji tuh mulai dari semua meranti dulu. Kenapa keluarnya ada 5 jenis itu? Mereka awalnya tadinya puluhan jenis meranti. Mereka tanam dengan perlakuan yang sama ya kan. Area itu dikosongkan, kemudian dilakukan perlakuan yang sama. Ternyata dari puluhan dipilih lagi oleh mereka dari lepro tadi ya. Ternyata dari barisan lepro ini ada lepro yang superior pertumbuhannya, yang lain misalnya rata-rata 2 cm, ada yang 3 cm lebih. Nah, mereka sudah memilih ini, sudah mengambil materi ini menjadi kebun pangkas dia. Diturunkan lagi menjadi kebun pangkas, kemudian dibikin stek, ditanam lagi di lapangan. Ternyata dari pilihan mereka ini ada yang superior lagi, sampai ada yang 4,7 tuh, yang punyanya Sarpatim, dia udah punya meranti yang riapnya ada yang 4,7 cm setahun. Nah ini nggak berhenti oleh mereka, dari situ mereka kembangkan lagi menjadi kebun pangkas lagi, diambil lagi, diturunkan lagi sampai targetnya itu bisa didapat dengan umur 15 tahun targetnya pakar itu. Jadi tahap awalnya kan silin itu 30 tahun, diameternya minimal 50 ya. Nanti sekarang periode kedua pengennya itu 25 tahun.
nanti periode ketiga pengennya turun lagi 20 atau 15 tahun, ini udah tebang dengan diameter yang 50 gitu. Jadi nggak berhenti lead banknya, mereka tetap jalan terus. Jadi begitu ketemu yang superior diambil lagi materinya, ketemu lagi diambil lagi terus. Jadi sampai nanti ketemu betul-betul yang sesuai yang diharapkan tadi. Jadi nggak berhenti. Nah kemudian yang ketiganya, nanti setelah di RKU kemudian ditetapkan titik-titiknya, nanti misalnya target per RKT 2020 diperoleh jatah silin untuk roda emas itu 360 hektar ya kan. Begitu diinventarisir arealnya berdasarkan dengan tadi peta ITSP, kesebaran pohon, kemudian setelah ground check arealnya, kecocokan lereng, kemudian akses maupun drainasenya, ternyata yang didapat itu hanya misalnya 10 hektar. Ya 10 hektar itulah yang kita tetapkan dalam RKT tahun 2020 nanti. Dipetakan 10 hektar itu di mana aja. Nah baru peta silin di mana itu baru muncul di RKT. Kalau di RKU enggak. Jadi Bapak silakan di areal yang 1800 itu dieksplor di mana akan ditetapkan silinnya. Yang penting nggak boleh melebihi 360 hektar, 20%. Jadi setiap blok itu jatahnya hanya 20%. 20% maksimum. Untuk letak Pak, apakah harus menyebar atau misalnya ternyata di 20%-nya hanya di beberapa lokasi tertentu aja nih. Kita misal ada 10 peta. Tapi ternyata 20% itu hanya ada di 2 peta. Boleh nggak seperti itu? Silakan aja, yang penting nanti luasan masing-masing tapaknya itu kalau rumpang maksimum 2 hektar maksimum. Iya. Jadi nanti kalau satu petak 100 hektar maka maksimum ada 20 hektar di situ kan. Nah 20 hektar ini harus nyebar menjadi maksimum 2 hektaran. Berarti kan kalau 20 hektar berarti harus ada 10 ya, 10 klaster tapak silin kita. Jadi nggak boleh ngumpul berdempetan. Yang penting jaraknya 50 tadi. Nah, jarak minimum 50 antar rumpangnya, antar tepinya. Jadi sebenarnya bukan bukan tanpa alasan itu dibuat oleh pakar itu. Ternyata meranti ini memang perlu cahaya. Tetapi kalau terlalu terbuka dia juga nggak bagus. Jadi mereka masih perlu iklim mikro di sekitarnya, kelembabannya masih perlu menjaga. Jadi mereka kalau terlalu luas, terlalu panas nggak bagus. Intinya kalau para pakar sih sehingga menyarankan maksimum ke 2 hektar. Jadi gambaran pertama kita, karena kita misal punya 1800 hektar, kan itu kalau kita bagi 100 kan kita dapat 18 peta. Kita berpikir ya akan ada silin itu di 18 peta atau masing-masing peta itu. Enggak ya. Pokoknya nanti Bapak atur sebagaimana caranya biar nanti saat perawatannya gampang, pemanenannya juga gampang. Oke. Lebih bagus lagi kalau di sebelah-sebelahnya jalan utama malah lebih Jadi memang prioritasnya tuh di situ ya. Nggak cuma lereng Pak, tapi aksesibilitas tuh jadi pertimbangan penting. Jadi jangan sampai karena lerengnya nggak cocok tapi aksesnya bagus langsung gugur, itu enggak. Jadi pikirkan bahwa nanti perawatannya juga enak. Kalau memang lereng gini kan kalau memang menabrak kontur pasti curam kan. Tapi kalau kita bikin sejajar kontur dia, kita pilih area untuk memanjang gitu, tetap aja kan dia akan relatif datar. Tapi kalau memang kita tabrak kontur itu ya memang curam banget. Makanya kita atur itulah jalur tanamnya itu menyesuaikan dengan kontur tuh. Ikuti kontur. Jadi berdasarkan penelitian juga arah tanaman kita mau timur barat utara selatan itu nggak pengaruh. Nggak. Mau ngadep kemana aja silahkan. Ada istilahnya kalau itu. Yeah. Udah diteliti oleh tim pakar bahwa ternyata nggak signifikan. Jadi kami sempat berdebat ini Pak masalah lokasi. Kan itu ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya masalah akses, kemudian kelerengan. Jadi kami berpikir ya semua itu harus dipenuhi. Apabila ada satu saja yang nggak dipenuhi ya
Gugur? Gugur. Seperti itu. Enggak ya? Enggak. Oh ya, oke. Pokoknya sekarang Baru paham aku. nah, ya kan, dapat jawaban. Pokoknya itu kan hanya rekomendasi ya. Rekomendasi dari pakar, sebaiknya kalau ada area yang seperti itu diprioritaskan. Tetapi kalau memang nggak memungkinkan semuanya ini terpenuhi, kita harus bikin skala prioritas kita. Oh ya, oke. Kita balik misalnya kita mau ngejar akses dulu, berarti dia scoring dia ditinggikan ya kan, Iya, iya. baru berikutnya diatur. Nah kalau memang karena ini nanti perawatan ini rutin selama 3 tahun ke depan, berarti kan segi akses lebih penting nih mungkin ya kan. Iya. Nah itu berarti kita harus dari awal memilih di mana aksesnya yang gampang, kemudian terpelihara dengan baik, sehingga kita nggak double biaya, harus melihara sarplasnya lagi, kita kemudian waktu perawatan yang susah, mantaunya susah, malah merepotkan kita gitu. Jadi skala prioritasnya itu bisa dibagi-bagi, bisa diatur lah, karena memang silin ini betul-betul bahasanya investasi dari unit manajemen. Jadi kasarnya dari pakarnya hanya merekomendasikan ini loh yang sebaiknya. Tetapi kalau skala prioritas dari UM memang saya pengen silin di sini, ya silakan. Tetapi diatur sedemikian rupa ya. Kita udah ada patokannya juga seperti ini, silakan diatur sedemikian rupa gitu. Di sebaiknya di mana, nanti prioritasnya bagaimana. Untuk jumlah tanaman per rumpang, Pak, ada batasan nggak? Misalnya, oh dalam satu rumpang di sini hanya 15 tanaman, di sana 20 tanaman. Kemudian, oh ternyata di sini ada lebih banyak tanaman. Boleh saja kan, Pak, yang seperti Bebas, itu? Bebas ya. Bebas. Ada jumlah minimal per rumpang nggak, Pak, untuk tanaman? Kalau minimal nggak ada. Nggak ada. Maksimal yang ada. Maksimal kan 2 hektar dia. Berarti kita jumlah jarak tanamnya dibagi. Intinya kan berdasarkan penelitian yang Prof Wahyudi dan mungkin bapak-bapak yang di lapangan, itu kan kalau musim berbuah kemudian bibit itu nanti menyebar di dalam itu kan, mungkin 1 hektar itu kan ribuan ya, mungkin puluhan ribu kali numpuk di situ ya kan. Kalau memang dengan sistem yang kita terapkan sekarang dengan misalnya TPTI aja, itu kita biarkan kemudian yang ditebang nanti tetap ribuan, berarti benar sistemnya. Kalau kita biarkan aja, ngapain diperlakukan ya. Tetapi ternyata dari ribuan itu yang akhirnya ujung-ujungnya kita tebang itu kan hanya 10 pohon ya kan. Terus yang ribuan yang lain sisanya itu pada kemana kan mati secara. Kalau dengan itu kan intinya kalau nggak dibantu oleh kita, ya nanti polanya sama, ribuan dulu awalnya, nanti terseleksi akhirnya yang ditebang bisa maksimum 10 pohon juga. Berbeda kalau memang kita tanam. Kalau kita tanam dengan tadi misalnya 1 hektar ya, misalnya jarak 5 kali 5 ada 400 pohon, kan kita udah bisa tuh, kita paksakan berarti kan ada 400 pohon kita siapkan memang untuk ditanam ya kan. Itu kita pelihara dengan baik, jatuh-jatuhnya misalnya tadi kata Pak Dr. Neo, 50%-nya mampu nggak kita? Dengan kan orang pertanian kalau nanam 1000 harus jadi 1000 ya, misalnya nanam sawit 1000, dia harus bisa 1000 kan? Nggak ada toleransi misalnya nanam 1000 jadinya 500 tetap diapresiasi, nggak ada itu, dari pecat kita. Nah ini orang hutan saking toleransinya. Nanam 1000 jadi aja 500 sudah hebat ya kan. Nanam 400 jadi 200 saja itu udah luar biasa. Nah sekarang 200 pohon di dalam 1 hektar, ya kan. Kalau diameternya masing-masing pohon dengan 50 cm itu kan sekitar 2 kubikan ya, 2 kubik ya kan. Kalau diameter pohon 50 cm 2 kubik ya. 2 kubik ya. 2 kubik dikali jumlah pohon kita hanya 200, kira-kira hektarnya berapa? Kan 400 kubik berarti kan. Dari 1 hektar nih kan. Nah tinggal mengalihkan aja berapa hektar yang kita tanam untuk silin. Kalau sekarang Bapak tebang dari loa itu 1 hektarnya 40 kubik ya, rata-rata ya kan, per hektar, atau 50 kubik per hektar. Kita tahun ini 30 malah ya. Berarti angka kita meloncat menjadi angka 400 itu 1 hektarnya kan lumayan kayaknya ya. Jadi nggak perlu kita nebang luas-luas ya kan. Kalau 30 kubik kali 1800 ketemu berapa tuh kan? Berapa ribu ya? Coba. ya, terus dikalikan 10 kali 1800 hektar ya. 54.000 ya kan? 54.000 dibagi 400.
cukup nanam 135 hektar aja Bapak udah produksinya sama dengan 1.800. 1.800. Kan nggak usah capek-capek Pak. Tetapi itu nggak menghilangkan yang 1.800 malah iya. di plus kan Pak. Jadi Malah di plus tambah 54.000 di plus tambah plus itu. 54.000. Jadi tebangan dari 1.800 hektar ini Bapak jadi 100.000, cukup nggak tuh untuk hidup? Mungkin cukup kali ya. Iya, kemarin juga sudah dibahas ini kayaknya. Jadi memang kita sudah dapat 1.800, kemudian ditambah ini, Ditambah silin. tambah silinnya sudah dibahas juga. Dan ini menarik sebenarnya. Seperempat aja masa nggak bisa gitu. Seperempat itu sudah 200 Pak. Nah, untuk jarak tanam Mbak, kok saya sih agak ragu apabila ini harus sistematis ya, misalnya 5x5, 6x3, bisa nggak misalnya nggak beraturan Mbak? Kalau Kalau kan memudahkan ini. Ya karena kan terus terang di hutan alam ini kan banyak pohon yang masih berdiri ya, entah itu komersil atau enggak, sehingga kadang kecuali memang tanah kosong, kita ini kan tanah kosong tapi ya nggak kosong gitu loh. Ketika kita menentukan 5x5 ternyata wah di deretan ini masih ada beberapa oh iya pohon. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dilewat. Dilewat aja. Lewat. Pokoknya kalau memang ada pohon komersil, jangan dibabat gara-gara tanaman Iya. yang kecil. Jangan. Baiklah kok. Sayang. Jadi benar-benar ini fleksibel weh. Kita bahasa ekonomi nih. Oh iya. Kalau ada pohon, kan di situ memang dilarang kalau ada pohon komersil ditebang tuh jangan justru. Tetap aja dijaga, tinggal kita lewat misalnya 5x5 ya, jatuhnya nih 5, ternyata ada pohon yang komersil atau agak dia geser ke sini, ya tinggal lompat lah, lewatin. Nggak ada toleransi misalnya boleh toleransi, nggak harus seharusnya 5x5 tapi ternyata 5x7 kan nggak? Boleh, bebas. Boleh. Misalnya depannya Bapak 5x5, belakangnya 5x2,5, mau 6x3 boleh pokoknya, silakan. Yang penting nanam komersil. Pemanenan. Nah, yang perusahaan penting punya pertimbangan sendiri. Oh, kalau saya belinya berapa kali berapa, biar mudah panen, biar apa, nggak masalah. Kan yang penting kita tanaman-tanaman itu adalah terrecord, iya kan, harus terrecord kan. Berarti harus di minimal GPS kan aja lah biar lebih ini. nanti kan lagi dibangun sistem, nanti harapan gini Pak. Jadi masing-masing tanaman itu punya ID sendiri. Begitu Bapak tanam punya ID sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Nanti pada saatnya tebang tinggal dikolek data itu, jadi nggak usah di-cruising. Nah, jadi nanti formatnya sudah disamakan dengan SIPO segala macam. Jadi nanti masuk ke bank datanya, tinggal kolek di petak ini tanaman silin saya, gitu masuk. Nah nanti terekod tuh masing-masing pohon itu pertumbuhannya bagaimana. Ya, masing kita ya. Masing-masing ID itu punya sendiri nanti. Berarti yang perlu diperhatikan apa ada cadangan untuk selama. Mungkin selama ini pengayaan ada kita selama nggak ada ya. Ada juga. Pengayaan ada, rehab ada. itu bisa kita kelompokkan. Nah, di situ kita ada kendala dari yang ketentuan untuk pohon plus itu ternyata bibit yang kita ambil dari sana-sana dari petak-petak mana itu ternyata pertumbuhannya kurang. Nah, ada nggak solusi untuk ibaratnya ngejar target untuk di silin ini untuk bibit? Nah, sementara tadi yang disampaikan Mas Taufik, ini grading dulu yang ada dulu di Persenayan. Oh Saat gitu ini. ya. Grading aja dulu. Mhm. Pilih yang bagus. Jadi misalnya sama-sama umurnya, tapi kan ada yang Ada yang lebih tinggi ya, memang sudah kita pilih ya, sini. kita kelompokkan. Sudah kita kelompokkan. Nah, itu yang nanti sementara kita pakai dulu. Nah, mungkin nanti tahun depan, nah sekarang kita mulai kolek yang dari pohon-pohon yang plus itu, yang bagus itu untuk materi yang akan datang. Yang akan datang. Sementara itu dulu yang Nah, dipakai gitu. menurut pengamatan saya, sementara kita pakai dari kemarin yang sudah kita seleksi tingginya segitu terus nggak mau nonton. Nah ini, Pemeliharaan mungkin jadi harus di- sudah Nah, ini kita kelompokkan. nambahkan dari Mas Hendri. Kalau misalnya kan kita sempat ada wacana ini untuk bibit ini kan harus bibit unggul, Iya. ya kan itu. Kemudian wacananya adalah kita beli gitu. Kalau dari pendapat Mas Pak Neo gimana Pak? Beli boleh, artinya beli yang bisa, bukan beli ya gini. Kemarin Balindo itu rencana akan ininya keluar dari siapa gitu ya. Nah, Nah itu memungkinkan hal kayak gitu ya. Oh, gitu. Artinya kalau misalkan
ada akses misalkan ya, Iya. sarpatin atau apa, SPK atau boleh nggak roda mas ini bisa ngambil bibit dari sana, klon apa, Iya. itu boleh. Asal belinya itu jelas kan, kalau itu kan sudah jelas ya, Nah, mereka sudah punya jelas, bukan kalau- beli yang kita nggak tahu Asal-asalan. asal-asalan gitu. kalau di Sarpating itu kan sudah ada labelnya, umumnya sampai induknya jenis apa kan sudah Iya. ada itu. Kemarin hutan Indo rencana juga begitu, tapi belum tentu juga apa yang ada di Sarpating itu Cocok di sini. Nah, itulah. Tapi nggak masalah. Kayak gini kan kita coba, kita juga nggak tahu apa yang bagus di sini. Karena saya lihat dari di Sendara Mas Bagus itu SPK, Erna, Sarpating itu kan mereka tukar-tukaran materi. Iya. Apa yang terbaik di mereka itu beda-beda. Pohon HW88 yang tadi disampaikan itu, pohon HW88 Iya. kan di Erna itu nggak ada. Bagus di Sarpating kan. Tapi belum tentu bagus di era. Ya, belum tentu bagus. Nah, maksudnya beda. itu. Nanti di sini tetap ada kita namanya shortcut juga bisa. Kita mendatangkan itu, tetap kita coba di sini. Nanti kita bandingkan dengan yang di sini sendiri. Nah, mana yang terbaik lah nanti yang kita pakai. Gitu. Soalnya gini mas, setiap saya mengikuti teman-teman untuk pengambilan bibit antar blok itu kalau saya lihat dari kontur tanahnya, mungkin dari kandungannya juga beda. Mungkin di blok satunya dia tumbuhnya bagus, sama-sama. Nah, ternyata di anakan yang lain, blok yang lain itu kerdil. Kadang seperti itu. Nah, kontur tanah seperti ini, inikah yang seumpama kita mau menguji siling, kita bisa kan labkan itu bisa nggak seperti pengen tahu kandungan airnya bagaimana gitu. Bisa ya. Bisa. Nanti kalau memang ada misalkan ada memang kalau di HTI itu ada kelas-kelas Nah, anak ya. A, B, C, D, Bonita itu, macam makanya itu. Oh itu kelas subur, setengah subur atau kurang subur. Nah, Soalnya apa? Kalau yang pernah saya lihat di kebun benih satunya, dia malah cenderung kerdil, tapi di kebun benih satunya anakannya malah bagus. Nah, padahal indukannya bagus. ya. Memang kalau untuk itu masih ada Udah uji materi ya. kimia itu. Nah, Murah itu juga, 300.000. untuk uji labkan itu ya. Itu